Anda ya, insya Allah mohon doanya. Saya juga tanggal 12 Februari nanti umroh bersama para leader dan owner PT BES, dan kita di kota Singkawang ini mitra kita ada 5 orang yang berangkat ke Tanah Suci, dan itu gratis loh. Ada yang pengen umroh gratis? Ada. Pak, saya pengen. Giliran prospek males. Giliran presentasi, acara seminar, ya, yang datang calon mitranya, beliaunya nyantai-nyantai di rumah. Ada yang seperti itu? Nah. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan niat baik kita di lantaran PT BES ini untuk membantu masyarakat terbebas dari hutang dan riba, ya. Hari ini materi kita yaitu tentang materi prospektif, presentasi, dan cara mengundang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini materi penting yang harus Anda pahami, yang harus Anda kuasai, karena ini dasar, hal-hal dasar yang Anda akan lakukan setiap hari. Sederhana tapi konsisten. Kalau ini dilakukan oleh tim Anda, inilah yang membuat grup Anda akan besar. Mungkin hari ini Anda kerja keras, kedepannya Anda kerja cerdas. Jalan-jalan sambil apa, Bu? Makan-makan, bawa produk jualan, dapat transferan, aset mil. Nah, tepuk tangan untuk Anda. Oke, ada yang tahu apa itu prospek, Bapak Ibu? Ada yang tahu prospek apa, Bu, Pak? Mengajak. Apa lagi? Prospek apa, Bu, Pak? Silaturahmi. Terus apa lagi? Apa itu prospek? Pak, teman saya namanya si Ali, Pak. Habis saya prospek. Terus, alhamdulillah, Pak, saya ditolak. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu, kita pahami dulu makna-makna kata-kata dari ini, ya. Ada bangku kosong, Pak, di depan. Sayang, Pak, kalau di belakang nggak kelihatan. Nah, kalau Itu ada juga. ayo yang kosong diisi aja, Pak. Yang mau duduk di depan, Pak, yang di belakang nggak kelihatan, Pak. Yang di depan saya doakan dapat unsur miliar, Pak. Nah, yang duduk, Pak, mendingan duduk di depan. Yang duduk di belakang nggak kelihatan. Nah, ya, oke. Ini kita buka 2 sesi, Pak. Kalau saya buka sesi pertama dan sesi kedua, tadi sesi pertama itu hampir seperti ini juga. Sesi kedua seperti ini lagi. Sampai kita didatangi Pak RT dari kantin Mas datang, Pak. Masya Allah, luar biasa untuk Anda yang hari ini mau berjuang untuk keluarga dapat usul. Tepuk tangan sekali lagi. Kita ruangan terbatas, Pak, apa adanya, jadi ya kita terima saja. Mudah-mudahan pertemuan sore ini bisa manfaat. Silakan, Bang, daripada belakang nggak kelihatan, mendingan depan nih, melantai apa nih. Nah, Pak, sini ya, Pak, boleh, Pak, depan. Nah, kosong, daripada belakang nggak kelihatan, tulisan nggak kelihatan. Nah, nggak apa kita duduk, nggak apa, Pak, silakan, nggak apa. Nah, oke, silakan, Bang, depan, Bang, biar kelihatan. Kita doakan nanti saya bisa bangun gedung yang lebih besar lagi, Pak. Ya. Nah, kayaknya memang nggak muat. Nah, mudah-mudahan nggak tulah. Tapi kita belajar, Pak. Nah, ya, boleh, Bang. Maaf sekali lagi, Bang, nih. Nggak apa, kita duduk, ya. Nah, siap. Siap belajar, siap fokus, ya. Nah, mudah-mudahan yang berdiri tambah cepat dapat luxury, Pak. Boleh ngomong, yang penting mulutnya tidak terbuka. Ya, handphonenya disimpan, disilentkan. Yang mengangkat handphonenya ngobrol, ya, dan nelpon kita jadikan door flash. Nah, HP-nya dimatikan dulu, Pak. Oke, siap. Yuk, Pak, kita pahami prospecting. Ya, apa itu prospecting? Prospecting adalah proses mencari dan bertemu seseorang dengan tujuan menambah database atau daftar nama, menemukan dan mengenal kebutuhan calon konsumen kita. Jadi yang kita lakukan setiap hari ini, Bapak Ibu, adalah ya proses mencari dan bertemu. Jadi siapapun yang nanti kita temui itu prospek. Ya, nanti kita lihat
Apa yang harus kita siapkan saat kita melakukan prospek? Yang pertama adalah penampilan dulu. Jadi bisnis ini yang pertama sekali, penampilan Anda itu harus meyakinkan. Ya nggak mesti seperti saya pakai jas, nggak juga Pak. Artinya yang berdiri pakai seragam biru boleh berdiri yang pakai PTBS. Pak Waludin berdiri nih. Pak Waludin nggak sini nih. Ini Pak Waludin selalu awal Pak, sesuai namanya. Nah, buat tangan ke Pak Waludin. Nah, ya, beliau saya lihat setiap prospek pasti punya seragam ini Pak. Mudah-mudahan nggak satu Bang Pak Awal ya. Satu setiap hari. Ada 3, 2 hari sekali ganti. Dan memang harus seperti itu Pak. Jadi gunakan seperti Pak Awaludin. Nah, pakai topi Best Corporation, tepuk tangan lagi untuk beliau. Jangan pakai sandal swallow Pak, sandal jepit. Bapak bicara duit miliaran, tapi sandal jepit, celana pendek, baju kaos, kira-kira mau percaya nggak orang Pak? Nah ya, Pak minimal pakai sepatu Pak. Biar Pak ada sepatu, berjuang dapat 400.000, beli sepatu, beli seragam. Oke, silakan Pak Awaludin. Terus yang kedua adalah jangan sampai Anda pakai celana pendek, baju pendek, bau ketek. Kira-kira mau nggak orang Jawa? Pakai parfum Pak. Mudah-mudahan saya dengar-dengar PTBS nanti ada parfumnya Pak. Beli parfum ibu-ibu dapat poin. Insya Allah pembarunya pun bentar lagi. Ibu-ibu datang bulan dapat poin. Pokoknya PTBS Pak, setiap apapun yang dijual PTBS dapat poin. Ya. Oke, sikap yang kedua adalah ramah dan sopan. Yang wajahnya agak kaku, mulai latihan Pak senyum-senyum Pak. Sering-sering nonton kartun, jangan yang tegang-tegang, kan? Nah Bapak bicara duit miliaran. Kalau wajah Bapak tegang, seram, kira-kira orang mau nggak Pak? Takut ya Pak? Ya, nah takut ya. Jadi Anda harus memiliki sikap ramah dan sopan. Ya, ketiga mental, kondisikan Bapak Ibu bahagia. Jangan sampai jalankan PTBS itu terpaksa, aduh mertua disuruh rapi join tak nyaman dengan mertua. Ada seperti itu. Karena kamu tak join, pecat dari mana? Hanya terpaksa Pak, tak bahagia. Orang tak bahagia, saya pastikan tak akan puasa. Jadi rumus harus mental bahagia. Mindset bukan untuk menawarkan bisnis, tetapi menambah relasi dan menawarkan solusi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita prospek itu dan kita harapkan niat awal menambah relasi itu, nanti kalau bisnisnya saat presentasi, maka harus paham Pak, mau prospek apa presentasi. Kalau prospek itu orang kenal, baru kita kenal. Nah, yang penting kita dapat nomor handphone targetnya. Atau kita ajak bawa undangan ke acara seminar, ya. Nah, presentasi nanti di kantor atau di Bapak Ibu punya upline yang senior bantu, nah itu presentasi. Targetnya closing. Tapi kalau prospek targetnya minimal dapat nomor handphone, kita siap suatu waktu kita undang ke acara atau ikut seminar biar dia paham, kita follow up. Alhamdulillah mudah-mudahan closing. Ya, kemudian yang kita bawa tools, produk. Jadi jangan sampai Anda tidak bawa produk Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya mau cekap, mana contoh pupuknya? Anda tidak bawa produk, hanya bawa brosur atau lihat handphone. Nah, kalau Anda lihat sini Pak, minimal dia pegang-pegang kan, lihat segala macam. Nah, itu penting. Kalau kebesaran Pak bawa tas, mungkin ibu-ibu yang sasetnya ya dibawa. Ya, nah, di saset, di plastik, di apa? Di lakban putih biar nggak kebuka. Nah, itu buat contoh. Kalau itu ini slow release. Kemudian katalog pecat tiket undangan. Nah, nanti Bapak Ibu saya sudah siapkan undangan tiket ini. Tugas Bapak Ibu nanti menyebar informasi dengan undangan. Karena gini Bu, kalau Ibu bawa brosur, oh nanti saya diajak jualan produk. Ada juga nanti, oh pasti 2.700.000 jadinya, multi level. Tapi di sini nanti kita tulis undangan. Undangannya apa? Solusi hidup mapan, berlimpah berkah, lunas hutang dan bebas riba. Kira-kira Pak Bu,
Kalau orang lihat, kebetulan saya banyak utang deh, kayaknya mudah-mudahan lah acara itu nanti saya dapat solusi. Jauh. Tapi Bapak Ibu dia punya hutang, join PTBS dengan mitra 2.700.000, mungkin dah dibuang. Aku lagi banyak hutang, disuruh lagi beli produk dulu. Nah, makanya nanti saya akan ajarkan di akhir cara bagaimana mengundang agar orang mau datang. Betul? Pak, orang itu paling tidak suka dijualin Pak, tapi mau beli. Nah, makanya nanti kita Pak, kalau kita menawarkan ada dua potensi. Tidak ditolak, diterima senyum 400.000, ditolak Pak sakit hati. Mitra baru, don Pak. Betulan yang dia ada kawannya seorang kawan kantor, kurang ajar aku dalam pendidikannya. Sakit hati, akhirnya tidak join ya Pak. Kena penyakit ini. Kalau kita ngasih informasi, nawarkan solusi, kira-kira orang terima ada Pak? Kita ngasih informasi Pak, ada solusi. 90% saya pastikan orang kita temui Pak pasti punya hutang. Betul? Nah makanya yang datang sini yang real petani sawit, coba angkat tangan Pak. Real petani sawit Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Saya bayang Pak dari sebanyak ini petani sawit hanya selebihnya apa? Ya, selebihnya apa nih? Petani sawit. Atau petani lah pada sawit semua petani Pak, yang petani mau sawit mau padi. Oke, udah banyak Pak ya. Nah selebihnya apa ini Pak? Selebihnya yang banyak utang Pak. Makanya datang, kalau Bapak tak ada utang duit banyak miliar nggak mungkin datang. Betul? Atau yang tadi setiap kali pakai motor, rasi-rasi melihat pakai mobil depan pengen juga. Pasti Pak, yang namanya hidup mapan inilah orang butuhkan. Makanya kita undang di sini nanti adalah orang-orang butuh solusi. Nah, yang kita datangi baru nanti petani. Karena petani lah memang target omset pemasaran. Tapi untuk orang-orang yang menggerakkan petani mau ngasih informasi ini, nah ini kebanyakan orang yang butuh solusi, yang banyak hutang pengen bergerak. Oke. Kemudian ini prinsipnya Pak. Prinsipnya siapapun yang kita prospek, mau siapapun, mau tukang ojek, tukang sayur, tukang kebun, ya, TNI, mungkin Pak Camat, Pak RT, siapapun itu latar belakangnya, Bapak Ibu boleh lakukan prospek. Jangan lihat harus punya sawit, enggak Pak. Justru saya lihat banyak orang yang bukan petani sawit, contoh dia tukang parkir, ya, Pak, mungkin kita prospek nanti Pak sambil